Woi, jalan. Merasa sudah terkunci di belantara Papua, akhirnya Panglima KKB Nduga Egyanus Kogoya menurunkan nilai tawar pilot Susi Air yang disanderanya. Seperti diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya sudah 17 hari menyandera pilot Susi Air, Philip Max Martin. Mereka meminta tebusan untuk melepaskan sang pilot. Permintaan KKB Egyanus Kogoya itu diungkap Kapolda Papua Irjen Matius De Fahiri. Namun permintaan ini sangat aneh. Fahiri mengatakan Egyanus meminta senjata api dan sejumlah uang sebagai bentuk tebusan tersebut. Jadi memang pernah dia menyampaikan tuntutan untuk sebagai tebusan, yaitu meminta mengganti senjatanya yang hilang dan uang tunai, ungkap Irjen Matius De Fahiri. Namun demikian, Matius De Fahiri menegaskan Polri dan TNI telah menyiapkan strategi dalam penindakan hukum terhadap Egyanus Kogoya dan kawan-kawan. Hanya saja Fahiri mengaku butuh waktu untuk bisa menangkapnya. Kita sudah menyiapkan langkah-langkah serius dalam penindakan hukum terhadap KKB. Kita membutuhkan waktu dan kesabaran untuk kerja keras ini. Sehingga pada kesempatan ini, sekali lagi, saya minta dukungan dari semua pihak, ujar Matius De Fahiri. Fahiri juga mengaku belum bisa berbicara batas waktu dalam operasi penindakan hukum terhadap Egyanus Kogoya dan kawan-kawan. Pasalnya, pihaknya masih mengutamakan keselamatan pilot Susi Air, Philip Max Martin. Di sisi lain kami berhitung agar tidak ada dampak bagi masyarakat tiap kampung atau distrik yang menjadi bagian dari penanganan yang dilakukan aparat. Kita tidak mau ada imbas lain sehingga jangan sampai ketika terjadi imbas bagi terhadap masyarakat setempat bisa dipakai oleh kelompok lain yang berseberangan untuk menggulirkan isu pelanggaran HAM, tegas Matius De Fahiri. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo juga menegaskan permintaan pengembalian senjata api dan uang tunai sebagai tebusan pilot Susi Air tak akan dipenuhi. Beni mengatakan permintaan tersebut tidak masuk akal. Ini permintaan mereka di awal-awal, tapi tentunya kita tidak tanggapi. Masa kita kasih senjata yang nantinya digunakan untuk menembak aparat dan meneror masyarakat, ungkap Beni. Lebih lanjut, Beni menyampaikan permintaan itu disampaikan Egyanus Kogoya kepada seseorang penyampai pesan. Dijelaskan bahwa senjata api mereka hilang dan harus diganti. Katanya senjata mereka hilang, kita tidak tahu hilang di mana. Dan permintaan berapa jumlah senjata api yang mereka inginkan juga tak dijelaskan, termasuk uang tunai. Itu urusan pemerintah daerah sebagai tim negosiasi, kata Beni. Mantan Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia Natalius Pigai berkunjung ke Bomomani Distrik Mapia, Kabupaten Dogiay, Provinsi Papua Tengah untuk menginvestigasi kasus penembakan anggota Satpol PP aktif Kabupaten Dogiay yang diduga ditembak oknum kepolisian Resor Dogiay pada tanggal 21 Januari tahun 2023 lalu. Mantan Komnas HAM Republik Indonesia itu mengatakan, dirinya akan mengawal kasus penembakan misterius terhadap Yulianus Tebay dan Vincent Dogomo ke ranah hukum. Saya akan mengawal kasus penembakan terhadap saudara Yulianus Tebay dan Vincent Dogomo untuk diproses melalui ranah hukum, ujar Pigai di depan masyarakat Tota Amapiha di Bomomani pada Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023.
Bupati Tirote, alam leluhur Dogiyai besar. Sampai di Teluket nah. Ibu mana? Di bukit di atas sampai di Teluket nah. Wilayah Simapitau besar ini baru terjadi tembak dua. Sekarang seluruh Papua ini dulunya Hollandia ini. Terus sekarang Papua ini. Sekarang itu semua Papua ini manusia Papua itu berdarah keliling sampai hari ini pun mengalir orang Papua pun belum tahu. Cuma kami kenal Allah dengan adat, tidak tahu aturan. Karena kita manusia hidup di atas 3A. Allah, aturan, dan adat. Hari ini baru saya tahu. Seandainya kejadian yang kecil antara non-Papua bersama Papua, sekarang ini tentara polisi sampai di gunung. Alat-alat perang yang seberat punya itu mereka parkir sampai di lapangan ini penuh. 5-6 batalion itu mereka turun di tempat kejadian. Kok hari ini sampai di mafia tentara polisi tidak ada yang satu yang hadir di sini. Benar. Itu karena mereka malu. Apalagi pelakunya polisi. Kok polisi satu pun tidak hadir di depan Pansus Kemanusiaan DPRD Dogiyai, di depan Komnas HAM Republik Indonesia. Kok tentara polisi satu pun tidak hadir? Itu David dan alam mafia, adat mafia, bahkan sampai Allah heran hari ini. Mungkinkah? Mungkinkah aturan yang mengatur? Sejak 1969 sampai sekarang, manusia Republik Indonesia, manusia yang atur-aturan. Kok hari ini baru saya kaget? Oh, ada aturan yang mengatur polisi dengan tentara ya? Saya heran. Maka itu kami terutama dan khususnya ala Papua, ala mafia Dogiyai, adat mafia adat Dogiyai, aturan Dogiyai bersama Papua, kami mengajukan kepada Bapak Komnas Natalis Pigai mohon teruskan kekerasan NKRI terhadap Papua, memfitnah, membunuh, aniaya, penembakan, pembunuhan secara langsung maupun tidak langsung. Mohon Bapak perhatian. Kami selaku masyarakat yang tidak tahu. Bapak, mohon perhatian. Yang ketiga, dari adat mafia, aturan mafia, sampai ala mafia, sampai PBB di mata Allah. Sekarang baru kelihatan sekali dan nampak perbuatan tingkah laku Republik Indonesia terhadap Papua. Bukan mereka kami tidak termasuk dalam NKRI. Dari tingkah laku Indonesia kepada Papua. Jadi Bapak, kami ini masyarakat, apa intelektual, Bapak tahu, Bapak orang besar. Mohon perhatikan perbuatan tingkah laku, tindakan NKRI terhadap Indonesia ini. Mohon teruskan Bapak, terima kasih, Tuhan memberkati. Oknum yang ada di dalam mobil Hilux warna silver yang diakui oleh Kapolres Dogiyai pada saat itu adalah miliknya, mobilnya. Ya, saya meminta Bapak Kapolri yang saya hormati, tolong proses yang pertama pidana, perdata, ya proses penegakan hukum internal.
yang kedua pidana, dan yang ketiga kompensasi terhadap keluarga dan masa depan anaknya. Semoga Bapak Kapolri menindaklanjuti, karena saya mendengar kalau tidak ditindaklanjuti, saya sudah mendengar reaksi-reaksi spontan dari masyarakat yang bisa membahayakan Kamtipmas. Dan saya janji, saya akan sampaikan kepada Bapak Kapolri. Saya berjanji, sampaikan kepada Bapak Kapolri. Nanti Bapak Kapolri menindaklanjuti atau tidak, ya nanti kita ikuti. Kemudian yang kedua, proses hukum dilakukan berdasarkan laporan pengaduan dari keluarga korban. Bisa diwakili oleh lembaga bantuan hukum. Jadi keluarga korban menyampaikan kuasa kepada lembaga bantuan hukum. LBH akan melaporkan kepada kepolisian untuk proses hukum. Jadi selain proses pidana juga jalan, nanti proses penegakan hukum juga jalan. Dan terakhir, Sambo Jenderal Bintang 4 membunuh seorang anggota polisi, ya, dihukum mati. Ya, seberat-beratnya ya, sudah ya. Meskipun saya pembela kemanusiaan, tentu soal hukum mati saya tentu tidak setuju. Tapi seumur hidup tidak masalah. Karena saya pembela kemanusiaan, tidak mungkin saya menyetujui hukuman mati. Itu kita punya prinsip. Sambo Jenderal Bintang 2 saja dihukum berat. Apalagi yang di bawah-bawahnya. Jadi jangan diskriminasi. Ya, jangan diskriminasi. Kepada rakyat tidak dihukum, tapi kepada anggota polisi dihukum. Nah, masyarakat meminta yang bersangkutan karena sudah korban 2 nyawa, maka harus dihukum berat. Ya kalau tidak ya nanti kita kawal. Dan saya meyakini Pak Kapolri akan menindaklanjuti.